Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Awalin dengan NPM 2021753. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video orasi ilmiah pendidikan anti korupsi dan langkah-langkah permasalahan korupsi dan juga upaya pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi di Indonesia ini sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebab akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan juga birokrasi. Terdapat juga hambatan-hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi ini, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, dan juga manajemen. Oleh karena itu, perlu adanya dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Nah, dalam rangka pemberantasan korupsi ini perlu adanya penegakan secara terintegrasi, adanya kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis. Jika terjadi korupsi ini dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan dirinya sendiri atau self-interest. Bahkan selfishness, tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwasannya korupsi ini berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan juga kesetaraan sosial. Nah, korupsi ini menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan juga individu, baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan juga lain-lain. Korupsi ini juga dapat membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Theobald juga menyatakan bahwasannya korupsi ini menimbulkan iklim yang ketamakan, selfishness, dan cynicism. Chandra Muzaffar juga menyatakan bahwasanya itu korupsi menyebabkan sikap individual menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain, dan hanya akan berpikir tentang dirinya semata-mata. Nah, jika suasana iklim masyarakat tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan juga perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin juga akan hilang. Nah, jika kita berbicara mengenai peran kita sebagai masyarakat di Indonesia terkait tentang adanya korupsi ini, patut disadari juga bahwasannya penanganannya itu bukan hanya merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegak Hukum saja, tetapi juga memerlukan peran dari masyarakat sendiri. Peran serta masyarakat yang baik sangat penting, mengingat bahwasannya Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak memiliki perwakilan di daerah. Maka cukup sulit untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ini dalam mengawasi tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat di daerah, maka akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi ini dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindakan pidana korupsi. Nah, meskipun pemberantasan korupsi ini menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi
ini harus terus-menerus dilakukan dengan berbagai perubahan dan juga perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan dan juga perubahan-perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga-lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan juga tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan. Kualitas SDM juga itu perlu ditingkatkan. Kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas yang utama. Meskipun meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu juga dipikirkan untuk melakukan revisi sebagai komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Mungkin sekian ya video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.